Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Indonesia yang menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya M. Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang mengunjungi Bapak kita, juga dosen di Unsri, Bapak Profesor Dr. Haji Wono, Magister Geonet. Selamat siang. Selamat siang. Prof, nganggu Prof. Dan insya Allah ini saat ada di sela-sela waktu kita istirahat. Ini santai di rumah. Bangga rasanya kita diterima oleh Prof untuk berkomunikasi, berwawancara seputar pandemik yang saat ini melanda negeri kita yang sangat dahsyat. Ya, insya Allah. Nah, mungkin nanti kita juga Prof juga Direktur Rumah Sakit Pusri Palembang. Kita kaitkan dan sekolah. Ada sekolah kami punya sekolah alam kami. Sekolah alam yang dulu kalau tidak salah di arah kepemuritan, Dok. Iya. Ya. Prof, kita ingin menanyakan masalah pandemi. Seberapa bahaya pandemi virus COVID ini? Silakan, Prof. Jadi pandemi COVID ini kita bisa tahu sampai hari ini para peneliti, para ahli menyimpulkan bahwa tingkat bahaya COVID atau virulensinya atau keganasannya tetap berada di angka kisaran 2-3%. Tapi kemampuan daya tularnya memang tinggi, terutama terakhir dengan adanya varian Delta itu kemampuan menularnya bisa meningkat sampai 60%. Tapi tingkat fatalitasnya kira-kira tetap di angka 2-3%. Persentase itu diambil dari mana, Dok? Persentase itu diambil dari jumlah dari yang terkena, kemudian dibagi dari yang meninggal dibagi dengan jumlah yang terkena atau terinfeksi. Jadi misalnya nih, seluruh dunia sekarang di angka misalnya hampir 200 juta, hampir berapa miliarnya yang kena seperti itu. Nah kemudian itu dibagi dengan angka yang wafatnya, yang wafat dibagi dengan angka itu ketemu angka itu. Di Indonesia ketemu angka 2,7%. Wah, dari seluruh. Iya. Ya. Itu tingkat keganasan. Tingkat keganasan. Ya. Prof, masalah pandemi COVID ini kira-kira kapan berakhirnya? Oke, jadi kalau kita melihat bahwa COVID ini kan nama penyakit, namanya coronavirus disease, ya. Penyakit karena infeksi virus keluarga corona. Nah, ini penyebabnya adalah COVID-nya adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ada virus SARS-1 itu yang waktu itu mewabah tahun 2002. Tahun 2002. Nah itu ternyata sampai 2014 virus itu masih dijumpai. Tapi dalam posisi tidak lagi mewabah. Ya itu SARS ini. Nah sekarang kok kondisinya katakanlah ada virus COVID-19 ini. Artinya mulai dari akhir 2019. Ini kemudian kalau kita berkaca pada kasus SARS yang lebih dari 10 tahun bertahan, bisa saja sampai lebih dari 10 tahun. Cuman kita harapannya begini, sekarang kita pandemi artinya global. Ya, artinya sedunia kena. Nah harapannya ini nanti akan bergeser ke endemi. Endemi artinya hanya terbatas yaitu tempat tertentu. Nah nanti harapannya lagi bergeser lagi sporadik. Hanya 1-2 katakanlah kelompok atau kasus di tempat-tempat tertentu. Ya, kalau hilang persis rasanya manusia pun belum bisa untuk memperkirakan. Biasanya jeda waktunya dari penurunan itu beberapa lama? Itu tergantung kekuatan imunitas, kata kuncinya di situ. Saya juga ngomong di mana-mana masalah imunitas, kekuatan imunitas. Jadi gini, ketika imunitas populasi manusia ini lebih kuat dari virus atau penyebab infeksi, maka saat itulah sebenarnya bergeser itu tadi. Jadi antibodi salah satu penentunya. Bisa contoh ini penyakit, ini tangan kanan saya ini penyakit, tangan kiri ini imunitas. Ketika imunitasnya di bawah, ini orang kondisi sakit. Seperti sekarang, kalau boleh dibilang berarti rata masyarakat dunia peka atau rentan rawan terhadap COVID. Jadi artinya kalau kita lihat secara umum keseluruhan imunitasnya belum bagus ini. Nanti kalau seimbang, ini kadang-kadang tinggal nunggu kan, ini tetap aja jalan, bisa saja tetap ada infeksi. Tapi kalau imunitasnya sudah lebih tinggi, maka otomatis ini akan
menurun. Nah, imunitas ini ditentukan oleh dua hal. Satu adalah kebiasaan kita secara alami, yang kedua vaksin. Nah, jadi maka sekarang dikejarlah yang kita bikin vaksin ini. Tapi kalau alami itu seperti apa ya? Nah, alami ada 4 hal yang bisa kita lakukan dan ini sering mohon maaf kita semua lupa. Padahal ini adalah karunia dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa mempraktekannya dengan mudah, alami. Satu adalah tidur antara 6 sampai 8 jam. Satu hari semalam. Jadi misalnya tadi malam saya tidur 5 jam, berarti siang ini saya harus tidur 1 jam. Karena kan kurang sejam berarti. Jangan kurang, tapi jangan pula berlebihan, nanti malas. Yang kedua, makan itu dienakkan. Jadi ada memang kadang-kadang dalam suasana seperti ini makan rasanya nggak enak ya. Rasanya misalnya kadang-kadang ada orang yang mulai dan apapun menunya maka kita kalau muslim kan subhanallah ya, kita ada ungkapan Allahumma barik lana, itu kan sebenarnya itu sebenarnya kata-kata berkah itu kan sudah tercantum di dalamnya semuanya. Walaupun yang saya makan cuma nasi putih sama kerupuk misalnya kan, ditambah sambal, tapi Allahumma barik lana, rasa nikmat makan itu. Artinya bersyukur bertemu makan. Iya, gara-gara begitu. Jadi yang kedua alami itu makan ya. Ya saya nggak mengatakan muluk-muluk harus makan ini bergizi macam. Kita lihatlah kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga adalah cukup gerak. Jadi tetap harus ada gerak. Dari pagi saya tadi pagi mengawali kegiatan dengan sholat subuh di masjid. Ya kemudian sebelum sholat subuh alhamdulillah kita semua muslim latihan lah kita. Kira-kira waktu sebelum subuh itu lumayan lah sholat tahajud 2 rakaat jadilah tambah 1 rakaat witir cukup lah itu kan untuk gerak, mulai dari gerak kemudian subuh, kemudian kita beraktivitas ini segala macam, yang berdagang, yang bekerja, berkebun. Berbicara gerak, tentunya kalau ada kita ini kan banyak atlet-atlet yang juga olahraga, tapi banyak juga yang termasuk gerak. Tapi kita harus tahu sebenarnya patokan dari Nabi Muhammad ini secara patokan kita. Nabi Muhammad itu kan sebenarnya standar kehidupan manusia, bukan hanya untuk muslim ya. Kata Nabi Muhammad bahwa amal itu diukur parameternya dengan sholat. Jadi sebenarnya kata kunci ini kalau kita pakai luar biasa, subhanallah. Silahkan olahraga apapun tapi sholat dulu gitu bagi yang muslim ini. Kira-kira gitu kata kuncinya. Berarti 6 jam satu hari semalam minimal kita. Iya, kalau tidur 6 jam. Kalau seandainya kurang? Kalau seandainya kurang nanti akan terjadi gangguan kesehatan. Orang yang kurang tidur itu nanti lama-lama relatif. Tidur adalah digunakan paling mudahnya untuk reparasi tubuh. Jadi orang kalau tidur itu terjadi ada sel-sel tubuh yang rusak atau apapun itu terjadi reparasi. Yang kedua, kalau bagi anak-anak tidur adalah pertumbuhan. Jadi orang mau tidur itu pertumbuhan jadi bagus. Masalah minuman. Minuman silahkan apa saja. Yang paling penting pokoknya artinya apa saja dalam materi yang halal ya. Artinya gini. Panas atau panas itu nggak menentukan, no problem. Jadi gini. Kalau masalah COVID ada mengatakan COVID akan musnah dengan makanan hangat. Ini bukan seperti itu ya. Gitu. Karena virus itu masuknya ke dalam sel. Ini sel masuk, ibarat cincin saya ini cincin, ini masuk ini kan ketutup gini. Jadi nggak ada pengaruhnya antara hangat. Cuman memang minuman yang hangat itu akan membuat tenggorokan kita lebih lega ketimbang kita minum dingin. Memang kelihatannya enak, tapi rasanya kemudian tenggorokan bisa nggak enak. Nah itu jadi yang ketiga gerak. Yang keempat adalah pikiran senantiasa kita jaga untuk positif. Tapi sekarang kan seolah-olah masyarakat sudah trauma. Ya makanya itulah kata kunci yang kita ingin mengembalikan. Jadi seperti sekarang misalnya contoh ya, kita sendiri, kami di rumah tentu ini misalnya di rumah seperti ini, kita di rumah ini berkumpul sama keluarga, ya aktivitas keluarga. Kami juga misalnya kalau secara pemeriksaan kesehatan kami diperiksa, kami tidak ada COVID dan sebagainya seperti itu. Maka kita keluarga yang berjalanlah seperti biasa, nggak usah berpikir mencemaskan hal-hal yang tidak ada. Gitu. Tapi mungkin orang-orang seperti kita bisa berpikir gitu, tapi masyarakat awam kan? Ya makanya sekarang kita kembalikan, apalagi sekarang ini. Makanya saya selalu ngomong iman dulu, bawahnya ini iman, baru bangunan yang lainnya didirikan, mau ilmu mau apa. Jadi kalau kita didasari iman, toh misalnya kalau kita pakai pertanyaan ringkas ya, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memiliki hidup kita? Allah. Siapa yang bisa mematikan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Kalau begitu kita apa?
Kita tinggal menjalaninya dengan iman itu akan membayangkan apapun. Benar gitu lah. Termasuk bagaimana memperkuatnya. Benar, termasuk sekarang kondisinya lagi ujian. Ini juga ujiannya Allah. Itu. Kalau dengan vaksin tadi bagaimana? Oke, vaksin itu kalau pakai bahasa mudahnya adalah cara singkat untuk menjadi orang yang punya imunitas bagus. Ya kita kan senangnya kalau bisa cara singkat. Kalau bisa kan singkat, cepat, murah, enak, gitu kan. Tapi ternyata kan nggak ada yang seperti itu. Hidup ini tetap harus ada perjuangan. Jadi vaksin adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, apa melalui suntik, apa melalui mulut, misalnya itu kan contoh vaksin polio itu diteteskan. Nah, vaksin COVID ini disuntikkan di sini. Nah, jadi vaksin itu zat yang disuntikkan kalau COVID tadi di sini. Nah, nanti badan kita akan menimbulkan antibodi atau imunitas itu tadi. Nah, tergantung respon tubuh orang masing-masing katakanlah itu. Maka saya punya patokan prioritas, saya sampaikan di media di mana juga saya sampaikan. Prioritas vaksinasi tentu adalah untuk orang-orang yang tidak punya gangguan apapun. Supaya mereka itu bisa membentuk imunitas yang bagus. Maka saya juga menyarankan semua orang yang tidak punya katakanlah gangguan, penyakit atau apapun kondisinya sehat, segar bugar, segeralah divaksin. Prof, ini kan banyak beredar di masyarakat ini kan mengatakan yang sudah divaksin itu minimal usianya 2 tahun. Satu. Kedua, sudah diimunisasi juga tapi banyak juga yang meninggal. Ini bagaimana, Prof? Iya, jadi nah itu kembali lagi tetap ya kita jawab semua kehidupan kita ini. Kita tetap kalau kita jawaban cuma pakai cara manusia itu kita nggak puas ya. Jadi gini, vaksin tadi kan hanya satu di antara dua pilihan untuk menguatkan imunitas. Kalau bisa dua-duanya. Saya tadi yang alami yang tadi 4 cara juga saya lakukan. Itu dari dulu. Yang kedua vaksin juga saya duluan. Saya Januari udah divaksin itu. Awal presiden tanggal 13 saya minggu ke depannya karena vaksin datang ke Sumsel saya juga divaksin. Artinya sehat-sehat saja. Iya, artinya sesuai gitu ya. Nah, jadi sekarang tinggal adalah bagaimana menjaganya atau mengerti tentang vaksin itu bekerja dengan maksimal dilakukan penelitian itu kira-kira dalam rentang 3 bulan. Jadi misalnya saya disuntik vaksin katakanlah pertengahan Januari maka kira-kira pertengahan April baru saya vaksin itu bekerja dengan kalau boleh dibilang pakai persentase di atas 90% tingkat perlindungannya. Maka dalam penelitian Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa setelah 3 bulan itu kemungkinan proteksinya itu sampai ada yang angkanya 98%. Dan kita melihat kejadian-kejadian ternyata habis vaksin masih kena infeksi, kena COVID juga. Kenapa itu? Karena ternyata itu terjadi antara sebelum 3 bulan tadi kebanyakan. Sebelum 3 bulan itu artinya kita kalau begitu suntik kan nggak langsung tumbuh antibodi, tapi ada bertahap dulu gitu kan. 2 minggu terutama baru naik. Nanti kira-kira 2 bulan itu atau menjelang 3 bulan itu tinggi banget posisinya. Saat itulah proteksi terjadi. Prof ini kan Ustaz juga dalam kaitan keagamaan. COVID ini kan banyak yang orang tidak percaya bahwa COVID ini ada, tapi banyak juga yang percaya. Ini sebenarnya apa ini, Prof? Jadi kaidah dari agama kita itu adalah mudahnya itu di Al-Quran dikatakan wasato, artinya moderat. Jadi kita jangan ikut kelompok yang nggak percaya COVID. Itu bahasanya berlebihan itu. Kita juga jangan ikut kelompok yang ketakutan luar biasa sama bahaya juga. Dua-duanya kan begitu kan. Nah, jadi kalau yang kelompok agak menyepelekan atas nama agama ada juga ngomong kita harus takut kepada Allah, jangan takut pada jelas itu kan sudah nggak usah kita bicarakan. Tapi maksudnya bukan itu, tapi moderat ini. Jadi benar, COVID ini adalah nama penyakit. Penyakitnya disebabkan virus namanya SARS-CoV-2 dan virus adalah makhluk. Ada bendanya, jadi memang ada betul, ada asam nukleatnya, ada proteinnya, dan ini memang virus ini satu di antara jutaan virus lainnya ada. Jadi ini memang ada, jadi kalau ditanya ada. Tapi kan kita bisa mengukur tadi tingkat fatalitasnya 2-3%. Jadi artinya kalau bilang kita ketakutan
tanda kutip yang berhubungan dengan kematian, ya kira-kira 3% aja ketakutannya. Ya. Coba kita lihat, TBC lebih besar dari itu, Ya. bisa sampai 40% kemungkinan tingkat fatalitas TBC. Ya. Tapi ternyata kita kok tidak takut-takut banget ya. Nah, jadi kita pertengahan saja. Dengan pertengahan tadi, maka apa yang terjadi? Kita tetap optimis, tapi waspada. Sehingga kita tetap produktif, hidup tetap berjalan. Sudah itu Prof, kita ini kan sudah berkali-kali, saya ingat itu masih kecil-kecil dulu ada kolera, ada cacar. Benar. Tapi kita kan seumur hidup seolah-olah cuma sekali kita cuma divaksin. Setelah itu kita akan kebal dari penyakit cacar maupun kolera. Sekarang COVID-19 ini kita sudah divaksin, tapi masih banyak juga yang kena. Apa berbeda kira-kira varian? Jadi ini hal yang berbeda. Ya. Jadi kolera itu adalah oleh karena bakteri, ya. Terus kemudian misalnya cacar itu virus juga, tapi punya sifat yang berbeda, sifat yang berbeda. Dan kemudian sekarang ini ya memang makin terungkap ilmu, makin banyak hal itu. Kemungkinannya kalau bahasa kita balik lagi ke iman ya. Allah ingin menguji kita dengan berbagai hal ya. Tentu ujian ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu akan setara dengan kemampuan manusia untuk menghadapinya, kira-kira begitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi intinya memang jawabannya secara ilmiah itu berbeda. Mutasinya juga berbeda, perubahannya kan luar biasa. Sehingga yang namanya vaksin ini belum bisa dibilang bahwa ini efektif untuk yang sekarang. Kalau kemarin sebelumnya adalah cacar segala macam itu memang efektif. Saya masih ingat juga divaksin cacar waktu kanak-kanak kan, terus nggak kena cacar lagi kan. Sekarang ini ada yang meneliti COVID virus itu apa untuk dijadikan vaksin itu untuk bisa seperti cacar untuk satu kali di. Iya, penelitian tentang vaksin ini luar biasa. Sebenarnya kan gini. Ada lebih dari 200 calon vaksin, kandidat vaksin untuk COVID. Lebih dari 200. Kemudian yang sekarang berhasil menjadi vaksin itu sekitar 10 saja. Dari 200. Bukan berarti yang 190 lebih itu gagal. Tapi ini terus masih dalam proses. Ya kalau ditanya tadi tetap ada. Dan kemudian memang lazimnya vaksin itu keluar. Ya rata-rata tuh kalau dengan penelitian yang betul-betul intensif segala macam itu rata-rata keluarnya vaksin lazimnya adalah sekitar 5 tahun. Ini kan penelitian vaksin baru setahun, tapi sudah dikeluarkan. Kenapa? Karena kebutuhan mendesak sekarang, maka disebut sebagai emergency use authorization, yaitu digunakan secara darurat. Bahasa agamanya kan kalau sesuatu yang darurat itu ya lakukan saja lah dulu, jangan mikirkan. Artinya idealnya 5 tahun. 5 tahun ya, maka untuk itu mudah-mudahan dalam hitungan bulan. Ya benar, maka mudah-mudahan nanti ketemulah yang dimaksud tadi. Mungkin setelah 5 tahunnya akan ketemu nih vaksin ini untuk yang lebih permanen ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat baru-baru ini ada di Ogadir juga, Prof. Ada jenazah COVID ditolak. Apakah memang masih menular orang sudah meninggal itu? Dalam kacamata agama apa hukumnya? Jadi begini, jadi kan gini. Sebenarnya kita juga harus meluruskan dari segi agama. Balik lagi kita pengetahuan harus cukup baik ya. Saya bukan artinya ahlinya dalam bidang fikih begitu ya. Tapi kita pandang secara normal saja lah. Kan hukum jenazah, mengelola jenazah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mengelola cukuplah kira-kira begitu. Nah tapi kabar-kabar tentang tadi itu nggak enak lah bagi kita yang salah paham. Jadi gini, jenazah yang sudah meninggal dengan COVID positif, artinya waktu diperiksa dia ada COVID-nya, itu pada waktu meninggal tentu dianya tidak bisa menularkan, kan nggak bisa lagi dia batuk maupun bersin maupun berjalan. Kemungkinannya adalah dari lendir-lendir cairan yang masih ada dalam tubuh dia, yang masih mengandung bagian dari virus yang masih utuh, ya. Nah itu kalau sudah dibersihkan, apalagi sudah dibungkus katakanlah di kafani segala macam, itu berarti orang itu kan sudah terhindar kita dari si mayit ini. Kemungkinan untuk kita bukan mayitnya menularkan, kita olah-olah dari kita nggak sentuh nggak apa.
Sebenarnya di situ saja. Ini saya lihat tuh ada faktor berlebihan juga dari perilaku kita dalam mengelola jenazah. Yang kedua, informasi ke masyarakat seolah-olah virus itu berterbangan di mana-mana. Kalau mayat lewat terus kemudian kena, ini penelitiannya ada. COVID akan menular ketika orang itu berdekatan atau close kontak kurang dari 2 meter, ya, kemudian dengan intensitas pertemuan tuh 15 menit minimalnya, 15 menit. Jadi artinya ini ya artinya cukup lama juga. Iya, bisa contoh ini ada orang depan saya, orang ini COVID, ya. Saya kan pasien biasa datang nih, datang ini COVID, dan saya tahu nih pasien ini positif COVID. Dia berbicara sama saya nggak tolak, tetap aja. Tapi saya batasi waktu, kira-kira cukuplah 2-3 menit atau 5 menit selesai. Habis itu saya bilang, Anda silakan langsung dirawat di bagian isolasi, segala macam begitu. Tentang sosialisasi, Profesor kan Ketua Satgas COVID-19. Saya di bagian, pokoknya katakanlah tim Satgas. Nah ini bagaimana sosialisasinya, Prof? Inilah sosialisasi atau edukasi masyarakatnya yang menjadi bagian paling penting. Karena gini, dalam edukasi itu dibutuhkan satu adalah sumber informasi yang benar. Yang edukasi dan sosialisasi itu Satgas COVID-nya atau ada semuanya? Semua, artinya semua kita tuh mestinya terutama di Satgas dan semua petugas kesehatan itu mestinya mampu. Maka ini harus ada satu sumber yang valid, yang sahih. Satu, yang kedua ini penting lagi, cara menyampaikan. Jadi contoh misalnya dari cara menyampaikan, kembali ke masalah pertanyaan mayit tadi misalnya. Jadi kalau cara menyampaikan bahwa mayit ini kalau sudah dibersihkan, sudah ini, apalagi sekarang kan ditaruh di kotak seperti itu nggak ada resiko kecuali mohon maaf kita buka terus kita kucak-kucak kita pegang-pegang lain cerita. Tapi kalau sudah bersih begitu ya, that's okay. Kita aman saja. Nggak mungkin menurut saudara kotak. Tapi tinggal bagaimana menerangkannya. Ini kadang-kadang kan menerangkannya yang kurang pas. Nah, jadi atau memang tidak diterangkan sama sekali. Ya, sosialisasi dan komunikasi penting. Soalnya itu, Prof, artinya tidak perlu pemerintah mengadakan lahan untuk pemakaman khusus COVID, cukup dengan lahan yang sudah tersedia. Karena dengan ada lahan yang disediakan, ada juga yang mengatakan ini tambah menakuti masyarakat. Ini bagaimana nih, Prof? Benar, memang satu segi seperti itu. Saya memaklumi ya. Kalau lahan khusus seperti di Jakarta memang kelihatannya perlu. Karena Jakarta tidak ada lahan yang lagi untuk kota-kota tertentu. Ya, tapi kalau bangsa di Sumatera Selatan ini yang relatif kuburan-kuburan itu tanda kutip ya masih lapang lah, masih menampung seperti itu. Tapi kan sekarang pemerintah juga membuat aturan seperti itu. Jadi boleh orang yang wafat dengan COVID positif dimakamkan di mana. Misalnya kalau di sini bukan, kalau gandus kan khusus bisa dimakamkan di kebun bunga, di kandang kawat, di mana silahkan dengan catatan tetap memakai protokol kan gitu. Ini sebenarnya cara yang bagus untuk mulai bahwa mengedukasi masyarakat. Bahasa dulu, zaman dulu kita masih ingat tuh tahun lalu ada namanya new normal. Kira-kira prinsipnya new normal itu bagaimana kita mampu hidup berdampingan dengan musibah ini. Itu. Ya bukan hanya COVID ya, saya bilang musibah. Artinya dengan kebiasaan ada rasa takut, ada rasa ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan ini? Dok, kembali ke dunia pendidikan, kan sekarang daring semua. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ini bagaimana kalau seandainya sekarang ini kita tatap muka? Bahayanya di mana? Jadi sebenarnya untuk mengukur tatap muka ini bukan masalah teknis ya. Kita harus memang pertama segala sesuatu musibah pertama kata Allah menimbulkan ketakutan. Jadi kalau mungkin di awal-awal 1, 2 bulan, 3 bulan pertama atau anggaplah setahun pertama itu kita tidak tatap muka, wajar lah masih dalam fase ketakutan. Sekarang kan kita sudah punya jawaban, makanya Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri itu ambil keputusan boleh sekolah tatap muka. Itu sudah diputuskan loh, 4 menteri nggak tanggung-tanggung loh. Dan kemudian diserahkan kebijakannya pada kepala daerah. Dan kepala daerah sekarang memang harus bijak. Orang bijak kan harus punya kecerdasan dan punya kepiawaian dalam mengelola ini. Saya kasih contoh. Nggak jadi masalah, satu misalnya.
Kalau mau tatap muka syaratkan misalnya satu, semua yang hadir guru, siswa dan orang tua yang nganter semua harus dalam kondisi sehat walafiat. Itu dulu, mudah itu dulu. Yang kedua, sebelum ini adalah harus ada kesepakatan orang tua, guru dan yayasan misalnya atau pihak sekolah lah, oke. Nah itu. Yang ketiga adalah bahwa sekolah itu harus cukup ruang gerak dan udaranya. Jadi jangan lagi anak-anak itu dikumpulkan dalam ruang sempit, karena ada penelitian COVID itu akan menular sampai 16 kali lipat di ruangan yang sempit tertutup ketimbang di ruang yang terbuka. Kalau di dalam ruangan seperti selama ini kan tidak berjarak, itu berapa jaraknya? Iya, tadi itu kata kuncinya 2 meter tadi. Tapi kalau kita di luar sana kan, itu ada matahari, ada angin dan segala macam itu. Jadi kan bisa terabaikan itu. Artinya gini, artinya terabaikan itu gini. Jadi mungkin misalnya ketika ada orang mengeluarkan lendir atau apa itu kan bisa cepat kering. Tapi kalau di ruangan seperti ini siapa yang mau menjaminnya? Nah itu juga nanti sekolah tatap muka tuh ke sana sebenarnya. Arahnya sebenarnya kembalilah kalian tuh back to nature. Kembalilah ke sesuatu yang alami, yang jangan merusak gara-gara begitu kan. Pohon-pohon jangan ditebang dan seterusnya, supaya kecukupan kita dalam konteks udaranya bagus, sinar mataharinya bagus, dan gitu. Mungkin di akhir waktu, Prof, saya ingin menanyakan, Prof ini kan punya sekolah. Sekolah alami, sekolah bagaimana? Saya lihat tadi di sana tidak ada gedung-gedung, ada tempat-tempat istirahat saja seperti bermain-main. Ini bagaimana? Sebenarnya gedungnya ada di dalam, tapi gedungnya dengan gedung kearifan lokal itu rumahnya rumah limas itu ada. Memang seperti itu. Jadi gini, itu filosofinya begini. Saya mendirikan sekolah alam Palembang dan dengan istri saya itu dengan filosofi bahwa supaya manusia bisa belajar di alam terbuka dan belajar bersama alam, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kaidah alam. Nah, itu 3 hal itu. Jadi belajar di alam, jadi tempat belajarnya menyenangkan. Maka ada rumusnya itu 75% harus berupa taman, ruang terbuka hijau. Itu rumusnya. Maka nggak lihat di situ bahwa bangunan-bangunan begitu banyak, enggak. Bangunannya pun ramah lingkungan, anginnya masuk, sinar matahari bisa enggak. Oke. Itu satu. Jadi supaya orang bisa belajar di alam, itu satu. Dengan berbagai sumber dayanya. Maksudnya hewan-hewan, binatang kecil ada semua di sana. Yang kedua adalah belajar bersama alam. Jadi alam sebagai semacam kitab referensinya, bukunya. Buku-buku lain silakan dipakai. Tapi kita lihat di alam, lihat kodok, anak-anak tahu tentang kodok. Lihat biawak, tahu anak-anak tentang biawak. Lihat ular, tahu dia tentang ular dan seterusnya. Jadi alam belajar bersama alam menjadi referensi. Dan yang ketiga, dia akan tumbuh dan berkembang secara alami. Nggak kita rekayasa seperti sekarang, bahasa kerennya dikarbit. Jadi kalau dia tumbuh menjadi orang yang berakhlak, akhlaknya akan akhlak yang alami dan kokoh. Kalau dia cerdas, kecerdasannya akan mumpuni. Kalau dia kuat, kekuatannya memang bisa diandalkan. Tapi kalau orang dikarbit kan tahu sendiri. Sudah berapa tahun? Itu saya lihat ada kelompok belajar sampai sampai SMA. Sudah berapa tahun? Sudah 16 tahun kami itu mendirikan sekolah. Luar biasa. 16 tahun. Melihat ini kualitasnya, alhamdulillah kami punya 4 kurikulum dan insya Allah 4 kurikulum ini tercapai. Jadi satu adalah kurikulum akhlak, itu kualitasnya diukur dari situ. Anak-anak yang alumni di sini atau anak-anak yang dididik di situ rata-rata memiliki akhlak yang baik dan lebih baik. Yang kedua adalah logika ilmiahnya. Jadi ini yang diasah. Jadi bukan akademik semata, tapi ini logikanya, nalarnya bahasanya. Yang ketiga, jiwa kepemimpinan, leadershipnya. Yang keempat, entrepreneurshipnya. Jadi mereka kami latih untuk supaya bisa hidup mandiri. Anak-anak yang tamat SMA kami itu rata-rata anak-anaknya sudah bisa mencari nafkah sendiri. Berapa kali mengeluarkan? Alumni sudah 4 kali. 4 kali. 4 kali. Dan 4-4-nya ini sampai sekarang saya kasih contoh, kemarin ada pertemuan alumni. Ada yang sudah bekerja misalnya di Korea untuk jadi tenaga kerja yang skill bukan tenaga kerja Indonesia yang suka
bisa kena usir-usir itu. Ya. Jadi skill labor. Ya. Oke. Yang kedua, yang kuliah pun ada yang nyambi sambil berbisnis dan segala macam. Pokoknya hiduplah mereka. Yang kemudian ada juga yang jadi pegawai, ada juga yang punya jadi wirausaha mandiri, punya kafe, punya apa, pendek kata seperti itu. Latar belakang tenaga pengajarnya? Latar belakang tenaga pengajarnya kan gini, guru adalah atau fasilitator adalah penentu dari kualitas, itu salah satunya. Maka itu saya dari awal ini kualitas guru kami jaga. Jadi latar belakangnya semua perguruan tinggi waktu itu kami cantumkan, mohon maaf, harus dari perguruan tinggi yang bagus-bagus semua. Iya. Jadi mohon maaf saya tanpa mengesampingkan orang yang hebat tapi dari perguruan tinggi yang masih kurang itu kami nggak seleksi di awal dulu. Iya. Kalau sekarang saya karena udah cukup besar banyak, dari mana-mana silakan masuk, tinggal kami seleksi dengan penilaian yang ketat. Jadi kita tetap selektif tentang. Iya, tapi kalau dulu awal misalnya contoh, dulu awal kami terima saja misalnya Unsri, UI, ITB, IPB, itu yang kami terima. Universitasnya. Iya, kan supaya crash program, cepat kami dapat guru. Nah, tapi kalau sekarang enggak, individu-individu dari manapun yang kira-kira memang mumpuni, oke silakan. Bagaimana dengan peminatnya? Berapa banyak itu, Prof? Untuk apa? Mulai dari KB sampai ke SMA. Peminatnya sebenarnya secara umum kalau boleh dibilang semua anak-anak senang dengan sekolah itu. Tanyalah itu kalau melihat tayangan sekolah semua orang senang. Ya. Tapi kami punya syarat kalau mau masuk itu harus 3 syarat dipenuhi. Ya. 1, anaknya mau, kedua orang tuanya mau, ketiga gurunya sanggup. Dan mampu mungkin orang tuanya. Iya, orang tua tadi mau maksudnya begini. Mau artinya orang tua ini bahwa tanggung jawab pendidikan tetap di pundak orang tua karena kita hanya membantu ini. Jadi maka orang tua harus aktif. Itu di kami itu anaknya sekolah, orang tuanya juga sekolah, harus sekolah. Kami ada parenting namanya. Jadi orang tua juga harus sekolah. Kan gini, kami ajarin di sekolah untuk misalnya zikir tiap pagi. Itu kami tanya orang tuanya, kalau di rumah kalian zikir enggak? Kalau enggak ya kita sekolahkan orang tuanya. Anak-anak kami ajari zikir pagi dan petang. Jadi tiap pagi masuk sekolah tuh begitu datang mereka wudhu. Setelah wudhu mereka duduk berzikir gitu. Sholat duha 2 rakaat kemudian berzikir. Ya pendek saja lah 5-10 menit nih. Oke, nah berzikir kami ajari. Nah itu kalau kebiasaan itu nggak diajarkan juga di rumah, nanti anak ambigu di sekolah diajari. Di rumah tidak, itu yang saya maksud kesiapan orang tua. Kalau soal dana, cincai lah. Kalau soal dana artinya ada kekurangan dana, kita carikan seperti apa solusinya. Apakah subsidi, apakah kita bantu dan sebagainya. Tapi tetap bayar mereka. Tetap bayar, karena ini kan sekolah memang komersial, sekolah untuk swasta kan kita nggak punya ini. Dan saya tetap. Tapi ada prioritas terhadap orang-orang yang tidak mampu. Benar. Jadi kalau melihat di situ kami itu mensubsidi lebih dari 20%. Bisa dibayangkan lebih dari 20% kami subsidi. Bro, di akhir pertemuan kita mungkin ada saran, pendapat terhadap kepada masyarakat tentang COVID, silakan Bro. Jadi semua sahabat ya teman-teman dari YouTube ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat online atau dunia maya seperti ini. Tapi katakanlah begini, marilah kita bersikap yang moderat, sedang-sedang saja. Bahwa musibah ini ada, ya musibah ini ada. Tapi memang musibah ini adalah mutlak harus kita hadapi. Maka menghadapinya bijak apa? Yaitu hadapilah dengan waspada, tapi tetap optimis supaya kita kehidupan tetap berjalan. Nah dengan seperti ini banyak yang harus kita gali, banyak yang harus kita pelajari. Kemudian tolong camkan dari utamanya jagalah imunitas yang 2 macam tadi, alami seperti apa dan vaksin seperti apa. Ya tinggal dilakukan semua, rasanya beres lah. Apa yang diprogramkan pemerintah kita ikuti. Ya, itu saja karena kita adalah warga yang baik. Sebaliknya pemerintah pun sayang kepada kita, mestinya demikian. Ya, itu saja pesan saya. Makasih. Saudara pemirsa, demikian sudah banyak kita mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Haji Yuwono. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua asal kita mau mengikutinya. Dan Profesor, terima kasih banyak. Waktunya sudah disediakan untuk kami. Saudara pemirsa, untuk kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.